Engkau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Hanya setia tebus segala dosa, beri kesempatan kasih-Mu menyuapkan jika kuakui semua dosaku. Engkau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Mau bercahaya bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan.
pagi adik-adik semua. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semua boleh sukacita selalu di dalam Tuhan Yesus. Wah, Kak Mei senang sekali pagi ini bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah chances and choices. Aduh Kak Mei, apa itu kok susah kayaknya ya? Iya, apa ya chances? Apa itu choices? Nah, gampangnya gini adik-adik. Chances itu adalah segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita nggak kepikir itu terjadi. Kadang-kadang kita juga nggak mau itu terjadi. Tapi kok ya terjadi ya. Nah, itu chances. Bagaimana dengan choices? Choices itu adalah sikap kita. Bagaimana kita memilih untuk kita bersikap, untuk kita bertindak. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini nih, misalnya ada anak yang lahir di keluarga yang sederhana. Wah, rumahnya mah masuk gang sempit, rumahnya kecil. Itu chances. Dia waktu bayi lahir, dia nggak bisa milih. Tapi sekarang anaknya sudah besar nih. Dia bisa memilih untuk bersikap. Apakah dia akan bersyukur dengan keadaannya atau ngomel-ngomel? Atau mungkin ngambek? Atau marah sama Tuhan? Tuhan gimana sih? Kan mestinya kalau aku lahirnya di keluarga yang kaya itu loh, kayak tetanggaku, kayaknya lebih enak loh Tuhan. Nah, itu choices. Bagaimana kita memilih untuk bersikap. Contoh yang lain lagi nih, misalnya ya, kalian ikut lomba. Wah, sudah berjuang, sudah berusaha. Banyak orang yang memuji. Katanya karya kalian itu yang paling bagus gitu ya. Oh, pasti juara nih. Tapi ternyata panitianya curang. Bukan kamu yang juara. Ada orang lain yang juara. Padahal hasilnya juga lebih jelek dari punya kalian. Nah, terus gimana? Bagaimana kalian memilih untuk bersikap? Apakah kalian marah? Ngomel-ngomel? Merasa diperlakukan tidak adil? Atau kalian bersyukur? Gak apa-apa. Kan yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Tuhan senang kalau anak-anaknya melakukan yang terbaik. Mau hasilnya menang atau nggak menang, nggak apa-apa. Ya, nah adik-adik, itu loh bedanya chances, ya, sesuatu yang terjadi yang menimpa kita dengan choices. Bagaimana kita bersikap. Nah, hari ini Kak Mei mau ajak kita melihat dua tokoh di Alkitab. Bagaimana ya kedua orang ini menyikapi hidup mereka, menyikapi apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Yuk kita lihat nih tokoh yang pertama. Siapa nih tokoh yang pertama nih? Dicatat di Alkitab ya. Tokoh yang pertama ini masih muda, ya, 2 ganteng, wah cakep banget dia ya. Dan katanya dia itu orang yang paling tinggi, wih keren banget. Ada yang tahu?
Siapa ya tokoh ini ya? Siapa ya? Daud? Apa Daud ya? Apa Yusuf ya? Atau Salomo? Jangan-jangan. Aduh, siapa ya tokoh yang pertama? Oke, Kak Mei lanjut nih. Sekarang kita masuk ke tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua ciri-cirinya mirip nih. 1, masih muda. 2, saudaranya banyak. Wah, rame nih rumahnya ya. Yang ketiga, dia disayang sama papa mamanya. Oke, ada yang sudah bisa menebak siapa tokoh yang kedua? Nah, benar ya tebakan kalian ya. Tokoh yang kedua ini Yusuf. Tapi tokoh yang pertama siapa ya Kak Mei? Tokoh yang pertama adalah Saul. Wah, ternyata yang paling ganteng gitu ya, yang paling tinggi itu ternyata adalah Raja Saul. Nah, adik-adik, yuk kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka berdua. Kita lihat dulu yang pertama. Saul waktu itu dipilih menjadi raja. Tuhan yang pilih. Diurapi oleh Nabi Samuel. Padahal Saul gak mencalonkan diri loh. Saul juga tidak pernah loh punya rencana, ya. Ini adalah suatu berkat, suatu kesempatan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Saul. Wah, kalau kita jadi Saul, kita happy nih, ya. Nah, bagaimana dengan Yusuf? Apa yang terjadi? Aduh, ternyata yang terjadi di dalam diri Yusuf nggak bagus kayak Saul, ya. Ternyata Yusuf ini gak disukai sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri gitu ya. Kenapa sih Yusuf yang disayang sama papa mama, kita kok enggak gitu. Akhirnya saudara-saudaranya ini punya rencana yang jahat. Mereka mau untuk membuang Yusuf keluar dari rumah. Udah, pokoknya anak ini gak boleh ada di rumah kita gitu ya. Dan akhirnya mereka berhasil. Mereka menjual Yusuf sebagai budak. Waduh, kasihan ya nasibnya si Yusuf. Gak enak banget tuh kalau jadi Yusuf. Coba kalau adik-adik boleh memilih, mau pilih jadi raja apa mau pilih jadi budak? Nah, semua pasti pilih jadi raja gitu ya. Tapi itu yang namanya chances gitu loh. Saul gak bisa milih, Yusuf juga gak bisa milih. Tapi mereka berdua bisa memilih bagaimana mereka merespons, bagaimana mereka mengambil sikap, bagaimana mereka bertindak. Oke, kita lihat nih kelanjutan ceritanya ya. Apakah Saul kalau sudah jadi raja, terus dia bersyukur, terus dia melakukan yang terbaik? Apakah Yusuf karena dijual jadi budak, terus dia tiap hari meratapi nasibnya gitu ya, tiap hari rebahan gitu ya, karena merasa nggak guna hidup kayak gini mah percuma. Apakah seperti itu? Nah, yuk kita lihat ya. Ternyata adik-adik, yang terjadi tidak seperti yang kita bayangkan. Saul pada saat dia menjadi raja, wih, sombong nih dia ya. Dia merasa gue yang berkuasa. Gue orang paling hebat gitu kan. Jadi bisa bertindak semau gue gitu. Nah, Alkitab mencatat Raja Saul ini kemudian tidak mentaati Tuhan. Tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Samuel kepadanya. Waktu itu di dalam sebuah peperangan, Tuhan sudah bilang lewat Nabi Samuel, ya, semua binatang harus dimusnahkan. Tapi waktu Saul ngelihat, sapinya mah gendut-gendut gitu ya. Kambing dombanya mah sehat-sehat. Sayang kalau dimusnahkan. Lebih baik buat aku aja. Gitu kata Saul. Jadi dia tidak mentaati perintah Tuhan. Sapi-sapinya diambil, kambing dombanya diambil. Nah, waktu Nabi Samuel datang, ketahuan. Nabi Samuel tanya sama Saul,
Saul, kok aku mendengar bunyi mbe ya? Kan kata Tuhan harus dimusnahkan semua. Terus Saul bilang apa? Wih, adik-adik, ternyata Saul berbohong. Saul bilang gini, oh tenang Nabi Samuel. Itu tuh saya pilih sapi yang gemuk-gemuk, kambing domba yang sehat-sehat buat dipersembahkan kepada Tuhan. Bohong. Padahal tadi awalnya dia pikir, buat dirinya sendiri gitu kan. Sekarang bohong dia. Nah, itu yang dilakukan oleh Raja Saul. Semau gue gitu ya. Bahkan berani berbohong. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Ternyata Yusuf ndak nangis terus tiap hari, enggak. Yusuf juga ndak rebahan, enggak. Yusuf ternyata tetap setia kepada Tuhan. Yusuf juga tetap melakukan yang terbaik. Meskipun dia kerjaannya cuma budak loh. Suruh bersih-bersih rumah, ya dia kerjakan. Suruh merawat kebun, ya dia kerjakan. Sampai akhirnya Tuan Potifar ini yang memiliki Yusuf ya, itu sayang sama Yusuf. Wah, budak yang satu ini kok beda ya sama yang lain. Akhirnya Tuan Potifar mengangkat Yusuf. Yusuf, kerjamu bagus ya. Sekarang kamu jadi kepala. Kamu sekarang jadi ketua gitu ya. Di rumah ini, wah semua urusan aku percayakan sama kamu ya Yusuf ya. Jadi Yusuf mendapat kepercayaan dari tuannya. Nah, apakah Yusuf setelah mendapat kepercayaan, Yusuf tetap setia? Yusuf tetap melakukan yang terbaik? Apakah Yusuf menjadi sombong seperti Saul? Enggak. Yusuf tetap setia. Yusuf tetap rendah hati. Suatu ketika ada sesuatu yang terjadi. Wah, Yusuf juga enggak berpikir itu bisa terjadi ya. Tiba-tiba Nyonya Potifar, istrinya Tuan Potifar, itu naksir Yusuf. Mungkin karena Yusuf orangnya baik, cakep lagi gitu ya. Nah, istrinya Potifar ini mendekati Yusuf, menggoda Yusuf. Apa yang Yusuf lakukan? Oh, Yusuf tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Ya, meskipun waktu itu tidak ada yang lihat kok. Cuman ada Yusuf sama istri Potifar. Tapi Yusuf nggak mau. Yusuf nggak mau berdosa di hadapan Tuhan. Jadi Yusuf memilih untuk lari meninggalkan istri Potifar. Nah, apa yang terjadi? Wah, yang terjadi adalah istri Potifar nggak terima. Lalu dia memfitnah Yusuf. Kan nggak ada yang lihat, nggak ada saksinya, ya toh. Jadi istri Potifar bilang gini, ini nih si Yusuf ini dasar budak nggak tahu diri, masuk ke kamarku diem-diem katanya. Wah, ini pasti ingin berbuat jahat, ya. Jadi kepada Yusuf dituduhkan segala sesuatu yang buruk, padahal Yusuf nggak melakukan itu. Akibatnya apa? Akibatnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Ya, Yusuf sekali lagi diperlakukan yang buruk, diperlakukan jahat, diperlakukan tidak adil. Tetapi bagaimana Yusuf bersikap? Bagaimana Yusuf merespons? Adik-adik, ternyata di dalam penjara pun Yusuf tetap setia. Ya, Yusuf tetap melakukan yang terbaik. Sampai-sampai kepala penjaranya geleng-geleng juga ya. Oh, ini anak memang beda dari yang lain. Kalau narapidana yang lain, orang-orang di penjara itu wah sukanya bikin kerusuhan gitu ya. Ngomel, hidupnya gak bener. Kok yang satu ini kok beda ya? Dan akhirnya kepala penjara sayang sama Yusuf. Kemudian Yusuf dipercayakan banyak tugas di penjara itu. Nah, yuk sekarang kita balik lagi. Kalau nasibnya Raja Saul tadi gimana ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Raja Saul, wah kondisinya mah tambah lama tambah gak karu-karuan.
Suatu ketika bangsa Israel itu berperang melawan bangsa Filistin. Lalu mereka ditantang sama Goliat yang badannya tinggi besar itu. Adik-adik ingat ya, Saul gak berani gitu ya. Saul takut. Aduh, ngelawan orang segini gede mah gua pasti kalah. Nah, kita tahu selanjutnya ya, yang berani melawan Goliat adalah Daud. Dan setelah peristiwa itu, orang-orang itu memuji-muji Daud. Ya, orang-orang mengeluh-elukan Daud, bukan Saul lagi. Waduh, Saul sebagai raja iri dia. Dasar ini anak kurang ajar gitu ya. Dia dalam hatinya itu panas gitu ya, kepingin menyingkirkan Daud. Tapi tidak bisa karena Daud sudah dikenal sebagai seorang pahlawan. Dia berhasil mengalahkan Goliat. Akhirnya Saul ini stres gitu ya. Setiap hari stres, pikirannya kacau. Nah, kalau Saul pikirannya sudah kacau, siapa yang bisa menenangkan Saul? Ternyata Daud. Kalau Daud main musik gitu ya, main kecapi, itu Saul lebih tenang. Tapi apa yang terjadi? Apakah Saul bersyukur ada Daud yang menolongnya? Tidak. Ternyata Saul justru dalam berbagai kesempatan selalu ingin membunuh Daud. Waduh, ini mah tambah lama tambah kacau Raja Saul ini. Ya, oke lanjut. Sekarang kita pindah ke Mesir, pindah ke Yusuf. Apa yang terjadi? Tadi kan Yusufnya dimasukkan penjara. Nah, adik-adik, ternyata ada satu peristiwa di mana Yusuf ini punya kesempatan untuk bertemu dengan Fir'aun, ya, penguasa di Mesir. Kenapa ya kok tiba-tiba ketemu ya Kak Mei? Oke, singkat cerita, Fir'aun itu bermimpi, tapi tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya. Sedangkan Yusuf ini diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa menafsirkan mimpi. Jadi akhirnya Yusuf dipanggil keluar dari penjara menghadap kepada Fir'aun. Nah, adik-adik, menarik sekali loh sikapnya Yusuf. Yusuf meskipun dikasih kemampuan sama Tuhan, dia nggak sombong. Dia bilang gini kepada Fir'aun, "Ya Tuanku Fir'aun, di seluruh alam semesta ini hanya Allah yang maha kuasa. Kalau aku bisa menafsirkan mimpi, itu karena Allah yang memberitahu." Wah, hebat gak? Yusuf di depan Fir'aun malah memberi kesaksian gitu ya. Bukannya ngomel, cerita aku nih dulu gak salah loh, Fir'aun dimasukkan penjara tuh difitnah. Enggak, Yusuf gak ngomel, Yusuf gak meratapi nasibnya. Tapi Yusuf menggunakan kesempatan ini untuk bersaksi tentang Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Oke, singkat cerita, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Fir'aun dan akhirnya Fir'aun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Wah, hebat sekali ya. Sekarang Yusuf dipercaya oleh Fir'aun untuk mengatur seluruh Mesir. Wah, hebat. Nah, bagaimana dengan Raja Saul? Kondisinya bagaimana sekarang? Aduh, Raja Saul ini, coba adik-adik lihat, itu ada gambar apa? Wih, kok kayak gambar dukun Kak Mei? Iya benar. Ternyata Raja Saul ini lama-lama hidupnya tambah kacau. Setelah Nabi Samuel meninggal karena sudah tua, Raja Saul ini bingung kalau mau minta nasihat ke siapa sekarang ya. Kan Nabi Samuel sudah tidak ada. Lalu tiba-tiba terpikir, oh kayaknya aku harus cari dukun deh. Nanti aku minta sama dukun itu untuk memanggil rohnya Samuel, untuk memanggil arwahnya Samuel. Kacau. Ini siapa yang ngajari? Kan anak Tuhan gak boleh main kuasa gelap. Tapi itu yang terjadi. Saul pergi ke dukun, minta dipanggilkan rohnya Samuel. Ini sudah gak benar. Oke, singkat cerita ya. Akhir hidupnya sangat-sangat menyedihkan. Suatu ketika Saul sebagai raja berangkat berperang, dan di dalam perang itu
Saul kalah. Dia terluka parah dan kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri. Ya, sedih ya melihat akhir hidup dari Saul. Selama hidupnya Tuhan memberikan yang baik, tetapi Saul memilih yang salah. Saul merespon dengan hal-hal yang salah, tidak mentaati Tuhan, cuma mau mentaati hawa nafsunya sendiri, dan itu akibatnya. Ya, sedangkan Yusuf, wah, Yusuf ini jalannya tambah lama tambah cemerlang gitu ya, tambah jadi teladan buat banyak orang. Akhir kisah Yusuf tentu adik-adik sudah tahu, yaitu pada saat semua bangsa kelaparan dan termasuk saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan. Akhirnya Yusuf dengan tangan terbuka menerima mereka. Bahkan seluruh keluarganya diboyong ya, dipindahin semua untuk tinggal di Mesir. Dikasih makan sama Yusuf, dikasih tanah, dikasih rumah, dikasih kebun, supaya mereka hidup dan tinggal di Mesir. Loh, padahal kan dulu saudara-saudaranya jahat sama Yusuf, bener gak? Kan saudara-saudaranya waktu itu menjual Yusuf. Kenapa Yusuf gak balas dendam gitu kan? Kalau Yusuf mau berlaku adil, maka saudara-saudaranya ini harus dihukum karena berbuat yang jahat, harus dimasukkan penjara. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Ya, bahkan Yusuf ngomong gini sama saudara-saudaranya, memang dulu kamu itu merencanakan yang jahat buat aku, tapi aku tahu, kata Yusuf ya, Tuhan itu selalu merencanakan yang baik buat aku. Nah adik-adik, ayo kita belajar seperti Yusuf. Meskipun ada hal-hal buruk yang terjadi di dalam hidup kita, jangan kita berubah setia kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik sama seperti Yusuf. Ya. Nah, ada satu ayat untuk menutup renungan kita pagi ini. Kami ambil dari Efesus yang kedua, ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan siapa? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, adik-adik, itulah panggilan kita. Tuhan memanggil kita untuk setia kepada Allah. Tuhan memanggil kita untuk melakukan yang baik, sama seperti Yusuf. Apapun keadaanmu, lakukan yang terbaik. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala, sekali lagi kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur boleh belajar dari kehidupan Yusuf. Tolong kami untuk tetap setia kepadamu. Tolong kami untuk selalu melakukan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, gimana? Adik-adik pasti terberkati dengan ibadah online hari ini kan? Dan kakak mau mengingatkan, jangan lupa tanggal 25 sampai 27 Juni nanti akan ada Pekan Rohani Anak untuk kalian yang kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan tunas remaja. Dan untuk kelas PG, TK, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 akan diadakan Pekan Rohani Anak juga loh, tanggal 9 sampai 10 Juli. Dan siapa yang belum daftar, ayo kakak tunggu ya. Pendaftaran dapat melalui dengan link di bawah ini.
Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah online dapat diakses di YouTube Diaspora Sejahtera dan Radio Sejahtera FM 107,3 FM. See you next week!